warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bapak Ibu dosen bil khusus home basing Prodi MD, yang pada malam hari ini sesuai dengan instruksi Pak Dekan untuk segera melaksanakan review kurikulum di tahun 2020. Jadi telah yang seharusnya review ini diadakan setiap 5 tahun. Tapi semenjak 2013 yang di Gunung Menyan, Bogor, sampai sekarang belum diadakan review kurikulum atau tinjauan kurikulum. Nah, makanya dalam bulan ini diharapkan sudah harus merevisi, harus mereview kurikulum yang sudah ditetapkan pada tahun 2013. Nah, makanya dengan waktu yang cukup tergesa-gesa barangkali, yang pada minggu ini hari Kamis tanggal berapa tuh? 2 Oktober kalau nggak salah, itu harus segera sudah diserahkan ke universitas untuk menjadi paduan kurikulum baru di tahun 2000, kurikulum prodi di tahun 2020. Nah, ini makanya pada hari ini kita semacam pendahuluan atau pra review ya, yang untuk menentukan langkah pelaksanaannya seperti apa, karena ada beberapa alternatif dalam pelaksanaan review ini. Itu apakah akan diadakan secara webinar atau secara RDK, tatap muka secara luring. Jadi ada 2 alternatif, tapi tadi saya sudah konsultasikan dengan pihak dekanat, khususnya kepada Pak Dekan dan juga kepada Pak Wadek 2 bidang administrasi, bahwa untuk review kurikulum masing-masing prodi diadakan secara webinar dengan hanya mendatangkan 1 narsum. Nah, 1 narsum dengan pesan Pak Dekan. Jadi diharapkan setiap prodi untuk membahas kurikulum berbasis teknologi, gitu. Bagaimana komunikasi atau pelaksanaan peminatan di prodi MD terutama ya, bagi manajemen dakwah, baik itu yang sifatnya adalah konsentrasi manajemen haji dan umroh, konsentrasi manajemen lembaga keuangan syariah, maupun konsentrasi manajemen siswa, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Nah, ini jadi kita sama-sama khususnya untuk para dosen, Bapak dosen dan Ibu dosen home basing MD dimohon untuk memberikan masukannya untuk masing-masing bidang keilmuannya, terutama bidang peminatan. Kalau mungkin bahasan dari kurikulum tingkat universitas barangkali sudah pakem, yang sudah ada di reviewnya di tingkat universitas. Kemudian untuk review mata kuliah tingkat fakultas itu sudah menjadi kajian dari kajian dosen seluruh fakultas, gitu, dengan ditanggung jawabi oleh wakil dekan 1 bidang akademik. Nah, kita fokus membahas pada hari ini adalah membahas untuk review kurikulum keprodian, gitu. Dari keprodian, bahwa yang kita ketahui bahwa di mata kuliah pada prodi ada mata kuliah tingkat keprodian dan ada mata kuliah tingkat, karena kita punya 3 peminatan atau konsentrasi, yaitu mengenai konsentrasi manajemen haji dan umroh, dan konsentrasi manajemen lembaga keuangan syariah, dan juga konsentrasi zakat, infak, sodakoh dan wakaf, konsentrasi manajemen siswa. Nah, marilah kita mungkin
acara ini kita mulai saja dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Hasil pembicaraan tingkat dekanat, ya, bahwa untuk review kurikulum ini kita akan adakan secara online, secara webinar. Itu mungkin akan kita jadwalkan, yang rencananya memang sekitar di hari Senin, gitu. Dan mungkin ya di pagi hari atau di siang hari, ya, dengan waktu yang secukupnya, gitu, dengan menggunakan Zoom yang sudah tersedia masih pada masing-masing prodi, gitu. Alhamdulillah kita diberikan aplikasi Zoom untuk setiap kegiatan, untuk semua kegiatan yang diadakan oleh prodi dengan memakai Zoom untuk tingkat prodi. Nah, baik. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen sekalian, sekali lagi saya meminta dan memohon untuk beri masukan dari teknik pelaksanaan webinar ini yang insya Allah nanti akan kita jadwalkan. Kira-kira yang pertama adalah diharapkan oleh Pak Dekan adalah narsum yang berkompetensi mengenai mata kuliah yang berbasis teknologi, gitu. Misalnya pelaksanaan manajemen dakwah di tingkat manajemen haji dan umroh. Pelaksanaan ini yang sekarang ini kan berkompetensi di bidang teknologi, gitu. Dengan menggunakan aplikasi. Jadi sebentar lagi. Oh, trouble itu di speakernya. Gak ada suara Pak Sugi. Ya, sistem informasi ada peminat itu mempunyai aku SIM Islam. Ya, mata kuliah SIM dakwah ini itu menjadi mata kuliah yang ada pada prodi FD, itu cuma bukan ada pada peminatan, yang khususnya adalah pada masing-masing peminatan yang ketiga itu. Yang kedua adalah ada juga kajian literatur termasuk tafsir, termasuk mungkin hadis, bisa ada tafsir MHU, hadis MHU, ada juga tafsir Jiswab dan juga tafsir MLKS. Itu juga coba kita diskusikan sama-sama ya untuk ini, karena banyak mata kuliah yang berulang, gitu. Jadi banyak mata kuliah yang berulang. Maaf Pak Amir, tolong ditampilkan Pak. Tolong ditampilkan dulu Pak mata kuliah yang ada di MDD, khususnya untuk yang mata kuliah peminatan. Itu yang nanti kita akan kaji, tapi itu nanti memang nanti pada webinar yang akan kita tentukan. Nah, untuk pada hari ini memang adalah kita akan membicarakan persoalan mengenai mungkin saya ingin minta masukan-masukannya untuk narasumber yang akan kita hadirkan. Nah, saya sudah berbicara kepada Pak Dekan, itu adalah saya akan menghadirkan itu profesor yang dulu memberikan webinar itu dari King Abdul Aziz, itu Bapak Profesor Dr. Anton Satria Pabuwono. Itu memang dia concern di bidang teknologi robotik, gitu. Teknologi robotik. Jadi intelijensia teknologi, ya. Jadi IT maupun jadi berbasis digital teknologi. Itu yang insya Allah itu salah satu yang mungkin alternatif yang mungkin ini, apabila yang mungkin ada masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu,
ada yang mungkin punya kenalan atau yang mungkin bisa dihubungi untuk memberikan narsum. Jatah kita hanya 1 narsum gitu untuk pada pengkajian review kurikulum ini. Monggo kita bahas bersama-sama ya mengenai hal ini. Saya serahkan semuanya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian ya, supaya kita sama-sama supaya review kurikulum ini menjadi prototipe review yang kurikulum yang memang menuju kesempurnaan. Baik, mungkin Pak Amir bisa menambahkan. Pak Amir, silakan Pak Amir. Saya bisa bicara? Oh ya, silakan duluan. Silakan Pak Amir. Selamat datang Pak Amir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jam 5 saya baru pulang dari kantor, dari fakultas. Ini sumber ada suaranya. Ya, Bapak Ibu yang yang terhormat, kaitannya dengan review kurikulum ini mungkin kita brainstorming kaitannya dengan memang sekarang lagi digaungkan di adanya kurikulum kampus merdeka. Itu juga jadi bahan pertimbangan yang perlu kita kritisi bersama. Dan saya lihat di teman-teman MD yang lain di PAMDI itu juga sudah melakukan review ya. Walaupun saya terus terang saja juga tidak tahu satu persatu mata kuliah yang yang ditampilkan ya. Sebenarnya memang ada keinginan juga adanya mata kuliah tertentu yang istilahnya ada mata kuliah profesi lah yang dari semua prodi MD yang ada di IAIN ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga terus terang saja mata kuliah kita yang sekarang ini memang, dan ini juga salah satu yang ikut saya merumuskan kurikulum yang tahun 2016 ini atau 2015. Yang itu SKS-nya kita memang banyak. Ada 151 atau tidak salah. Nah, sementara di prodi yang lain itu ya hanya 144 SKS. Artinya dari sisi mungkin kaitannya dengan di satu sisi ada banyak mata kuliah yang ternyata ada juga yang mata kuliahnya hanya 2 SKS. Nah, ini juga mungkin perlu kita bahas bersama. Kalau misalkan tadi ada keinginan untuk menambah mata kuliah tertentu kaitannya dengan teknologi, kemudian juga tafsir dan lain-lain, ini juga akan mengakibatkan, kalau menurut saya ya ini akan menambah beban mata kuliah. Sementara di sisi yang lain, SKS justru harus kita rampingkan. Nah, ini yang mungkin perlu kita diskusikan bersama. Kalau misalkan ada mata kuliah tertentu yang katakanlah ini sudah tidak relevan lagi lah dengan keadaan gitu. Jadi kan review kurikulum ini kan sebenarnya dilakukan dalam rangka ingin meninjau ulang apakah mata kuliah tersebut misalkan masih relevan nggak dengan pasal gitu, atau masih relevan nggak sih dengan keadaan yang ini gitu. Nah, kan ini mungkin yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Memang ada mata kuliah universitas, ada mata kuliah fakultas, ada mata kuliah prodi, ada mata kuliah peminatan. Itu sebagai pengantar saja dulu dari saya. Saya harap dan
ini juga ada mata kuliah fakultas itu nanti adalah semua mata kuliah jumlah SKS-nya sama. Misalkan kaitannya dengan ilmu dakwah atau ilmu komunikasi gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan tadi ada keinginan ada tafsir haji, tafsir ini, wah ini saya yakin ini akan mengakibatkan pembengkakan mata kuliah. Kalau misalkan saya punya usul kajian-kajian hadis atau tafsir itu bukan dari sisi itu kan sudah ada mata kuliah tuh, ada tafsir, ada hadis, itu kontennya saja yang mungkin perlu ditekankan kepada peminatan-peminatan. Itu saja sementara Bapak Ibu yang terhormat, sebagai unek-unek saya lah ya, yang memang di satu sisi kita perlu adanya review kurikulum. Review kurikulum itu bisa menambah, bisa mengurangi gitu kan, atau bisa mengganti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cecep atas sambutannya dan atas usulan-usulan maupun saran-saran untuk perbaikan prodi dan bidang kurikulum. Baik, mungkin Pak Amir, silakan Pak Amir barangkali bisa menambahkan. Atau yang lain, silakan. Izin saya Pak. Ya, silakan. Silakan Bu. Pak Amir dulu atau saya dulu? Untuk Pak Amir nenek-nenek. Silakan. Ya, silakan. Monggo. Pak Amir, mengalah Pak Amir. Pak Amir dulu ya, karena pengantar dia ya. Amir. Ya udah, saya 2 menit. Ya, oke. Baik, yang pertama terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang kedua, sebenarnya kronologisnya malam ini tuh sebenarnya adalah agendanya langsung review kurikulum. Tapi baru hari ini banget tadi Wadek 1 itu ngabarin di ini bahwa review kurikulumnya harus mengundang narsum dari luar yang kemudian jadi kita harus berbentuk webinar. Nah, akhirnya karena malam ini kita sudah agendakan, akhirnya kita buat jadi persiapan review kurikulum. Nah, yang saya dan Pak Sugi pikirkan itu sebenarnya dalam setiap kegiatan, mohon maaf bukan berarti ini mengesampingkan, tapi saya harus memikirkan juga tentang poin untuk Remun. Nah, gimana nanti kegiatannya itu bisa sinergi, jadi kepentingan dosen tercapai, kepentingan prodi juga terlaksana, fakultas juga bisa terlaksana. Nah, paling nanti saya coba bentuk kemasannya itu kira-kira yang bisa semua bisa diklaim itu adalah biasanya adalah mungkin di sini juga ada asesor yang mohon infonya. Mungkin bentuknya nanti FGD ya. Intinya sih kita mensiasati kegiatan tapi bisa dijadikan untuk poin Remun itu satu. Yang kedua adalah konten yang mau kita bahas memang terkait dengan mata kuliah, dan nanti saya berharapnya sih nanti kita ada 2 kegiatan yang secara maraton ya. Yang pertama adalah kegiatan FGD review kurikulum itu. Yang kedua adalah kegiatan tentang pembuatan RPS. Nah, pembuatan RPS ini poinnya itu sudah ada di Remun itu pengembangan RPS. Nah, nanti saya hanya akan menyiapkan administratif, yaitu surat tugas. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti bisa diklap, itu poinnya lumayan agak besar. Kira-kira itu yang nanti coba kami persiapkan. Nah, kemudian kira-kira itu juga kronologis malam ini kenapa menjadi persiapan review kurikulum. Jadi itu kira-kira ya masalahnya. Berarti belum formal ya Pak Amir? Malam ini? Belum formal kan? Belum. Ya, malam ini belum ada surat tugasnya. Jadi ngomong-ngomong nanti bisa undur diri. Iya. Tapi kalau menurut saya sih Pak Amir,
ini bisa juga review kurikulum itu kan nggak bisa satu kali selesai. Jadi kalau misalkan asumsinya adalah untuk surat tugas, ya dibuat aja misalkan berapa kali, nggak apa-apa. Iya, brainstorming. Oh, siap. Yang pasti Iya, arsip iya. foto sudah baik. aman. Arsip foto sudah aman. Itu begitu, ya. Atau Dan- kita sebelum dan- dilanjut kita foto dan- dulu aja dulu, buka kamera dulu ya buat arsip. Brainstormingnya kan bisa dimulai dari sekarang, besok Siap. formal. Harus Kalau menurut saya Pak Amir, ini kan ya kita nggak apa-apa, dicicil lah misalkan kita di kira-kira apa sih yang perlu kita bahas, diidentifikasi gitu Pak. Berarti kalau ya kita mendengarkan narasumber itu kan ya itu sebatas dalam dua tanda petik untuk memformalkan lah gitu kan. Padahal kan dari sisi teknisnya ya kita juga gitu loh. Ya. Kan kalau narasumber kan hanya menyampaikan ide-ide besarnya saja, ide kecilnya ya kita implementasikan dalam bentuk yang kita sendiri. Ya. Gitu Pak. Dimasukkan Siap, dia terima kasih, siap. Iyalah pasti. Pokoknya surat mah insya Allah saya urus. Tuh. Izin. Kemudian Izin juga saya. mungkin, oke. 30 detik. Baik. Tadi saya lupa tuh. Oke. Mungkin nanti Ya, Pak ya. Sugi dan ini mohon masukannya juga untuk narsum kita. Jadi kita mungkin kalau bisa sih narsumnya jangan yang bicaranya yang terlalu ngawang-ngawang ya. Jadi maksudnya Ya, betul. Yang lebih saya teknis mau, saja. maksudnya nanti narsum itu sebelum dia bicara kita kasih kurikulum kita, tolong dia pelajari. Jadi ketika bicara dia membahas tentang Betul. kurikulum yang sudah kita kasih. Ya. Kira-kira itu pengantarnya. Terima kasih banyak. Silakan Bunda Barsana. Oke, makasih banyak ya. Baik, silakan Bunda. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wadek, Pak Cecep yang saya hormati, jurusan, sekretaris jurusan, teman-teman dosen MD yang saya hormati. Saya berikhtiar malam ini untuk hadir karena saya bilang saya pengen istirahat karena tadi saya ngajar penuh gitu kan ya, pengen istirahat karena mau rapid besok gitu biar bisa istirahat. Oke, baik. To the point, saya ingin menyikapi jadwal Pak Sugi. Izin bertanya, apakah Kamis itu udah pasti acaranya? Kamis itu udah oke untuk webinar review kurikulum ini? Nggak ada lagi waktunya gitu? Sudah pasti. Hari Kamis sudah dijadwalkan oleh dekanat untuk laporan MD. masing-masing prodi dan di RDK-kan. Iya, Untuk MD. di RDK-kan semua prodi. Nggak, yang untuk maksud Untuk saya yang semua untuk prodi. MD. Yang MD khusus tadi Yang untuk yang MD akan dijadwalkan pada hari Senin. Insya Allah hari Senin ya Pak Amir ya? Siap, insya Allah. Ya. oke. Assalamualaikum Mas Sugi. Jangan Senin Waalaikumsalam dong. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus terkait dengan narasumber Pak. Dong. Kalau saya bukan yang sekedar IT ya, yang atau bisa langsung terimplementasikan, tapi maksud saya bagaimana kemudian bisa diimbangi dengan satu narasumber lagi yang mumpuni LKS, yang mumpuni siswa, Bisa ikut kalau Senin. Izin, ada yang mau bicara? Ya. Ya, Oke. betul. Kalau saya juga prinsipnya begitu. Itu bukan sekedar yang mumpuni robotik tadi Pak, walaupun dia profesor, tapi mumpuni bidang-bidang kita tadi, mumpuni LKS, mumpuni siswa, mumpuni MHU. Jadi adalah kalau bahasa Pak Amir pengimbang. Ya. Ada profesor, ada siapa lagi yang langsung bisa mengaplikasikan ilmu tadi dengan beberapa prodi yang ada di MD. Itu terkait dengan narasumber. Gak kedengeran, soalnya putus-putus. Kemudian yang ketiga,
saya jujur Pak Ade, Pak Amir, yang Pak Amir share ini, saya belum juga tadi kalau saya tadi udah dibahas kalau apa tadi itu FKP, MKP, MKF dan MKU universitas, fakultas, P itu prodi. Iya. Prodi ya, kalau saya tadi Pak Cacep di prodi ya, peminatan tadi. Oh ya, iya betul. Peminatan saya kasih kodenya mata kuliah pilihan. Karena ada lagi istilah pilihan. Ada istilah lagi. Maksud saya begini, kita pakai yang prodi kah, pakai peminatan kah, bahkan kemarin ada yang istilah penunjang Pak Amir. Penunjang. Jadi kita tolong pastikan aja FKP itu ya prodi. Nomenklaturnya ya. Kembali kepada nomenklatur tadi. Saya ini masih gamang istilah FKU, FKP, FKP. Itu yang kedua. MK, FKU, MKU. Iya, maksudnya universitas, fakultas, dan MKF, ya. Ya P-nya itu loh Pak, yang menjadi persoalan saya P-nya itu loh Pak. Kita mau fokus di konsen di prodika, penunjangka, peminatanka, apalagi tadi bahasa Pak Amir. Pilihan. Kita di dua itu aja Bu. Jadi kalau mata kuliah fakultas nanti di fakultas lah nanti kita akan bahasnya. Mungkin begitu Bu. Ya, nah terkait dengan MKU ini Pak Cecep, kita ini nggak tahu ya dari jurusan yang Pak Amir set page 1, page 2, page 3 ini persentase universitas itu berapa persen, persentase berapa fakultas berapa persen, persentase untuk jurusan berapa persen ini nggak ke copy gitu loh Pak Amir, nggak ke foto gitu loh. Saran saya dari page 1, page 2, page 3 ini bisa nggak ya kalau universitas itu bangunannya segini persen gitu loh, fakultas segini persen, kita yang mereviewnya juga agak gampang Pak Amir. Ini saya pusing judulnya yang membacanya ini. Ngukur persentase fakultas berapa, persentase jurusan berapa, persentase universitas susah, nggak ke foto oleh saya. Untuk saya ya, susah memahaminya. Jadi saran saya bisa nggak? Ada itu. Bisa nggak dirubah page-nya ini nanti konsentrasi siswa, konsentrasi MHU dan LKS, jadi kelihatan mana muatan-muatan fakultas, mana muatan universitas, mana muatan prodi. Jujur kalau kita kan anak kita S1 apanya Pak? Apa itu? Di sarjananya apa itu? ESOS ya Pak? Ya. ESOS semuanya kan ESOS ya? Ya. ESOS. Jadi mau prodi manapun, gelarnya ya, mau prodi manapun tuh ESOS ya. Maka itu sarjana sosial, maka muatannya tuh yang mana yang kita bangunan itu menjadi catatan awal untuk saya, untuk kita. Itu yang ketiga. Kemudian kalau terkait dengan mata kuliahnya ini mata kuliah yang dipegang untuk MHU, untuk siswa, saya Pak jujur untuk studi Islam itu ada 1-2 ya Pak ya. Studi Islam itu mata kuliah universitas Bu. Kita nggak bahas. Tapi kemudian, ya makanya nanti di RPS-nya Pak Amir, kalau Pak Amir ada punya agenda untuk pengembangan RPS tadi, nanti di ilmu hadis, di akhlak tasawuf, di fikih, kemudian di ilmu kalam dan lain sebagainya, itu muatannya ada. Apakah sudah muatan di studi Islam? Tadi kan di awal Pak Sugi bilang ya, kalau kita tuh mereview kurikulum ini dalam rangka supaya tidak tumpang tindih materi, tidak tumpang tindih mata kuliah. Nah, ini yang saya baca gitu loh Pak. Studi Islam itu nanti di RPS-nya takut tabrakan lagi dengan materi-materi ilmu hadis, akhlak tasawuf, fikih, ilmu kalam dan lain sebagainya. Itu yang pertama yang terkait dengan
dengan mata kuliah. Kemudian juga ada mata kuliah metodologi penelitian. Di situ ada metodologi penelitian kualitatif, ada kuantitatif. Kenapa nggak disatakan metodologi penelitian aja langsung metodologi penelitian 1, metodologi penelitian 2 gitu loh Pak. Nah nanti itu bisa di semester berapa. Jadi itu sebagai informasi juga, itu mata kuliah fakultas Bu. Semua prodi ada mata kuliah itu. Nggak bisa disatukan ya Pak? Ya, itu mata kuliah fakultas. Dulu memang pernah, tetapi dari teman-teman prodi yang lain menginginkan ada dipisah kuantitatif dan kualitatif. Gitu, Bu. Nggak, yang saya maksud gini, kualitatif dan kuantitatif kan bagian dari metodologi penelitian. Maksudnya tinggal di 1, 2 aja. Nanti kualitatif di semester berapa, di kuantitatif semester berapa gitu loh Pak. Iya. Itu yang saya baca. Itu nanti persoalan bisa diberikannya terserah lah ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya terkait dengan ini Pak Amir tadi, Pak Sugi ya, MIS itu di sini di MHU itu kita ini aja Pak, konsisten aja bahwa kita tuh nggak ada MIS D, tapi yang ada SIM D, Sistem Informasi Manajemen Dakwah, karena Siskohat tadi adalah sistem informasi Pak. Jadi kenapa di Kementerian Agama tuh ada SIMP, ada SIMPEK, ada SIM, jadi jangan dibalik MIS D gitu loh Pak. Itu kan yang ada manajemen informasi sistem dakwah. Di poin berapa Pak Amir? Di MHU itu Pak Amir. Ya. Manajemen sistem informasi dakwah. Jadi MISD gitu loh Pak Amir. Yang saya maksud, ini kan nomenklaturnya SIMD kan? SIMD, yang sudah ada SIMD. Iya SIMD, ini kenapa dibalik jadi MISD gitu loh. Manajemen Sistem Informasi Dakwah. Yang ada di kementerian itu, nomenklatur yang ada itu setahu saya ada SIMD, SIMPE, SIMPEK, Siskohat gitu loh. Itu yang ada gitu. Ini diganti Pak Amir. Di poin 7 MHU. Kemudian yang juga nggak kalah pentingnya Pak Cecep, Pak Ade kan, Pak Ade, halo, Pak Ade masih ada ya Pak Ade? Halo Pak Ade? Ya. Jumat ini. Ayah? Pak Ade. Saya barusan kirim Pak Ade. tentang sub mata kuliah universitas. Oke, baik. Terus Pak Sugi izin, ini materi sistem penyelenggaraan haji dan umroh.